Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Amsal pasal 20 ayat 20 sampai 23. Renungan ini saya beri judul Apa yang harus saya perbuat. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur sebab ada firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan menjadi suluh bagi jalan kita, agar kita tidak salah dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan menjadi suluh agar kita bertindak dan berlaku sesuai kebenaran Tuhan. Amsal 20 ayat 20-23 mengingatkan kita tentang 4 hal penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita hidup dan bertindak dengan benar. Yang pertama, menghormati orang tua. Amsal 20 ayat 20, siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ayat ini mengingatkan bahwa menghormati orang tua adalah penting. Jangan sampai kita merendahkan ayah ibu kita, meremehkan mereka, membangkang terhadap perintah-perintah mereka, menghina mereka dengan bahasa yang kasar. Apapun keadaan mereka, kasihi mereka dengan segenap hati. Seorang anak yang menghormati orang tuanya akan mendapatkan kehormatan juga. Tetapi seorang anak yang mengutuki orang tuanya akan sengsara dan kehormatannya akan hancur. Hal yang kedua, miliki harta kekayaan dengan cara yang benar. Amsal 20 ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Bagaimana cara Anda memperoleh harta kekayaan? Apakah Anda memperolehnya dengan cara-cara yang benar dan jujur? Memiliki harta kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar tidak akan diberkati Tuhan. Sebaliknya, memiliki harta dengan cara yang benar atau jujur akan diberkati Tuhan. Akhir-akhir ini kita mengamati KPK menemukan kasus-kasus gratifikasi di kalangan pejabat. Kekayaan mereka meningkat secara drastis dan tidak masuk akal. Apa yang kita cari di dunia ini? Uang adalah kebutuhan, namun jangan sampai kita menjadi tamak sehingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta kekayaan. Hal yang ketiga, tidak membalas dendam sendiri. Amsal 20 ayat 22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Saudara-saudari, ketika kita menghadapi ketidakadilan, kita tidak boleh membalas dendam sendiri. Untuk menerapkan bagian ini memang tidak mudah, namun Tuhan ingin kita berserah kepadanya. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Tuhan mempunyai cara dan waktunya sendiri. Memang kita sulit memahami waktu dan cara Tuhan, namun percayalah, Ia maha adil, nantikanlah Tuhan. Kita mengamati beberapa peristiwa main hakim sendiri yang terjadi di Indonesia. Akibatnya fatal, di mana orang lain dapat mengalami kecacatan fisik maupun kerusakan mental. Tuhan ingin agar hal ini tidak terjadi. Tuhan ingin manusia hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menghargai. Hal yang keempat, neraca serong, no. Amsal 20 ayat 23 berkata, 2 macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Kemungkinan neraca serong merupakan dosa yang sangat sering dilakukan pada saat itu di Israel dalam hal jual beli, sehingga orang-orang menganggap perbuatan itu sudah biasa. Tidak jujur dalam perdagangan dan usaha apapun merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan ingin umatnya berbuat jujur dalam mereka melakukan perdagangan dan lain-lain. Jika Anda seorang pedagang, jangan mengurangi timbangan atau dengan cara ketidakjujuran lainnya untuk memperoleh keuntungan. Neraca serong atau timbangan tidak jujur merupakan salah satu cara memperoleh harta kekayaan dengan cara yang tidak benar. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, 4 hal di atas sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan? Jagalah hati kita
agar kita dapat hidup sesuai dengan firman-Nya. Jagalah hati kita agar kita dapat bertindak atau berbuat yang benar, agar tindakan dan perbuatan kita menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.